Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsia Marsha-Zaneta sebagai moderator sekaligus pemateri 3, dan ada teman saya Wulan Januaristina sebagai pemateri 1 dan Yuis Ardiansyah sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan Islam. Nah, teori belajar sosial sendiri ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang mana lebih dikenal sebagai social learning theory. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa proses belajar itu terjadi melalui pengamatan, peniruan, pemodelan terhadap perilaku orang lain. Jadi, orang itu meniru apa yang dilakukan orang lain. Lalu dalam konteks pendidikan Islam, teori ini juga memiliki keselarasan atau kesinambungan dengan prinsip uswatun hasanah atau keteladanan, di mana peserta didik atau anak itu belajar dari contoh yang diberikan guru atau orang tua, bahkan dari lingkungan sekitar tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memasuki pemaparan dari pemateri yang pertama, lalu dilanjut ke materi yang kedua. Kepada teman saya, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Januaristina. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa belajar bukan hanya soal menghafal atau mendengar penjelasan guru, tetapi merupakan perubahan pada 3 aspek utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Belajar terjadi karena pengalaman dan juga dorongan dari diri sendiri, seperti usaha dan minat seseorang. Jadi, proses belajar itu tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Karena kita belajar dari lingkungan sosial di sekitar kita. Menurut Bandura sendiri, perilaku manusia dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara 3 hal, yaitu yang pertama yaitu kognitif atau pikiran kita, yang kedua yaitu perilaku kita sendiri, yang ketiga yaitu lingkungan di sekitar kita. Ketiganya ini saling memengaruhi satu sama lain. Teman-teman, dalam Islam keteladanan dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Penjelasan Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadi model utama dalam kehidupan manusia. Beliau juga mengajarkan nilai dan akhlak bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan. Dalam konteks pendidikan, guru dan pendidik Islam harus meneladani beliau menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan tutur kata. Keteladanan Rasul inilah yang menjadi dasar dalam pendidikan Islam, agar peserta didik dapat belajar melalui observasi dan peniruan perilaku positif. Prinsip inti dalam perspektif pendidikan Islam dari ayat dan penjelasan tadi, ada 2 prinsip dalam pendidikan Islam yang penting. Yang pertama yaitu peran guru sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Ia juga harus menanamkan nilai-nilai Islam, melakukan praktik nyata dalam keseharian. Kedua yaitu peran lingkungan. Lingkungan yang religius membentuk kebiasaan baik seperti salam, doa, dan kebersihan. Teman sebaya juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku melalui interaksi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menerangkan tentang konsep teori belajar sosial menurut Albert Bandura.
Dasar konsep dan keselenggaraan inti. Teori belajar sosial menekankan bahwa seseorang belajar sosial. 1. Observasi atau pengamatan, peniruan, pemode keselarasan. Teori ini sejalan dengan prinsip uswatun hasanah, keteladanan dalam Islam. Dan ada juga ayat dari Al-Quran untuk ada satu ayat yang menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah kedatangannya hari kiamat dan banyak menyebutnya. Jadi Rasulullah itu sebagai suri tauladan baik kita maupun bagi guru-guru. Ayat ini menekankan pentingnya memilih. Ayat ini memberikan contoh terbaik bagi setiap pendidik atau guru. Seharusnya meneladani akhlak beliau dalam mendidik bangsa atau mendidik anak. Yang selanjutnya penjelasan surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh utama dalam seluruh contoh kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan, dalam konteks teori sosial. Guru dan pendidik Islam juga harus menjadi model perilaku yang diperlu peserta didik. Keteladanan Rasulullah SAW menjadi dasar bagi pendidik Islam untuk memahami atau menanamkan nilai-nilai akhlak melalui observasi dan peniruan yang positif. Prinsip inti dalam perspektif pendidik Islam. 1. Guru, peran guru. Teladan uswatun hasanah. Guru menjadi contoh akhlak bagi peserta didik atau motivator atau pembimbing, memberikan penguatan berupa pujian atau penghargaan, penyampaian nilai Islami, mengajarkan akhlak dan adab melalui praktik nyata. 2. Peran lingkungan pendidik Islam. Lingkungan religius menciptakan budaya salam, doa bersama dan kebersihan. Kelompok sosial tema sebaya membentuk perilaku melalui interaksi observasi learning. Penjelasan surah Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yaitu ayat ini menekankan pentingnya memilih lingkungan dan pergaulan yang baik, karena teman dan suasana sekitar sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian kita. Jadi, guru dan lingkungan pendidik Islam memiliki peran sentral dalam menerapkan teori belajar sosial. Guru menjadi model teladan, yaitu uswatun hasanah yang diikuti siswa, sementara lingkungan pendidik menjadi wadah tempat siswa belajar untuk meniru, berinteraksi dan membentuk perilaku sesuai nilai-nilai Islam. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk generasi berakhlak mulia yang meneladani Rasulullah SAW. Saya Salsia Marsha sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang manfaat penerapan teori belajar sosial. Nah, dalam manfaat penerapan teori belajar sosial ini bukan hanya satu manfaat, tetapi ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama seperti penguatan keteladanan, yang dimana penguatan keteladanan ini dari guru dan orang tua sebagai role model. Lalu yang kedua yaitu internalisasi nilai dan akhlak Islami. Nah,
karena ada role model, nanti ada penguatan akhlak dan pembentukan internal dari anak. Yang ketiga yaitu pengembangan self-efficacy atau keyakinan diri. Ketika ada penguatan dari orang tua, guru yang sebagai role model dan mencontohkan dan memberikan dampak yang baik, itu akan menjadi keyakinan diri kepada anak itu sendiri. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ketika ada lingkungan belajar yang kondusif dan role model yang memungkinkan, maka anak-anak itu akan mencapai seperti internalisasi dan nilai-nilai akhlaknya, lalu keyakinan diri itu juga akan terbentuk. Lalu yang terakhir yaitu pemanfaatan media digital untuk pembelajaran positif. Nah, dengan adanya perkembangan zaman dan adanya digitalisasi yang sangat marak di sini, bagaimana kita memilah di situ, bagaimana kita memilih, itu sangat penting sebenarnya untuk mengoptimalkan pelajaran dan pengembangan anak tersebut. Selain ada manfaat, tetapi di sini juga ada tantangan. Yang mana tantangan ini bukan hanya satu tantangan, tetapi juga banyak tantangan di dalamnya, seperti kualitas dan konsistensi role model. Jadi kualitas dari role model itu memang harus bagus di situ. Lalu yang kedua yaitu pengaruh model negatif dari luar, seperti media-media yang tidak baik jika tidak dipilah dan dipilih, itu akan merusak di dalamnya. Yang ketiga yaitu perbedaan interpretasi nilai, mana ketika ada perbedaan jika tidak ditengahi itu akan merusak di situ. Yang keempat yaitu penguatan yang tidak tepat, seperti contoh anak dididik supaya menjadi kuat, tetapi di dalam didikan tersebut anak itu selalu disiksa sehingga kurang kepercayaan diri, lalu kurang kepercayaan terhadap orang-orang luar itu juga kurang. Yang kelima yaitu sulit mengukur proses kognitif internal siswa. Jadi setiap siswa itu memang perlu diukur, tetapi memang itu susah dan itu menjadi salah satu tantangan terbesar juga. Nah, selain dari tantangan penerapan teori sosial, di sini juga ada tantangan globalisasi nih buat pelajaran. Apa aja di sini? Globalisasi itu menggeser nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru. Lalu dalam pembelajaran di era globalisasi ini juga harus menyenangkan dan juga harus relevan nih dengan zaman. Jadi walaupun kita nanti berbasic Islam nih, juga kita harus mengikuti zaman. Jangan kita stuck pada yang dulu yang tidak belajar tentang teknologi, atau ketika tidak belajar teknologi atau tidak mengikuti tentang perkembangan zaman itu, maka kita juga akan stuck di situ nantinya. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan belajar itu harus modern dan juga mendukung kekreatifan mahasiswa, karena kekreatifan di situ nanti juga akan dibutuhkan sebagai pengembangan dan kepercayaan untuk diri sendiri, supaya kita memiliki potensi walaupun hanya satu bidang yang kita pahami, tetapi di situ akan memiliki potensi nantinya. Nah, bagaimana sih pengaplikasian teori belajar sosial dalam pendidikan Islam? Di sini ada guru sebagai role model, bukan hanya guru tetapi orang tua juga dijadikan sebagai role model di sini. Yang mana peserta didik anak itu mencontoh perilaku dari guru dan orang tua tersendiri. Dari lingkungan itu juga berpengaruh untuk suasana belajar, lalu untuk kepribadian anak itu lingkungan juga sangat berpengaruh. Karena dari lingkungan juga karakter anak itu akan dibentuk. Lalu yang ketiga yaitu belajar aktif dan bermakna, yang mana peserta didik itu tidak hanya menerima materi, tetapi di sini peserta didik juga mengalami langsung dari pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat yaitu adalah relevansi global, yang mana peserta didik ini juga harus disiapkan untuk menghadapi tantangan era globalisasi, tantangan zaman.
peserta didik harus disiapkan. Sama seperti yang tadi, ada tantangan globalisasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, kesimpulan dari pemaparan para materi yaitu relevansi antara teori belajar sosial dan antara pendidikan Islam itu ada, karena di dalam teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura ini dijelaskan bahwa proses belajar itu melalui pengamatan, penelitian, peniruan, dan pemodelan. Dan dalam konteks Islam di sini memiliki keselarasan dengan prinsip uswatun hasanah atau keteladanan. Dan keteladanan ini adalah metode belajar yang paling efektif, yang mana melalui contoh dari guru, dari orang tua, dan dari lingkungan sekitar, peserta didik ini dapat meniru perilaku dan membentuk akhlak mulia dengan sesuai ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah itu murni dari kami. Jika itu benar, itu hanyalah milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.